You shake the hand of the head girl. Out of respect. When the head girl has earned my respect, then I'll shake her hand, biatch. Sorry. Apologies. Halo guys, selamat datang di channel Cerita Film. Nyantai-nyantai gini emang enaknya nonton film. Nah, kali ini Mimin akan membahas sebuah film komedi romantis yang berjudul Wild Child. Film ini menceritakan mengenai gadis cantik pemberontak yang harus beradaptasi dengan lingkungan asrama sekolahnya. Setelah ibunya meninggal, si cantik ini selalu membuat keributan, hingga membuat ayahnya marah dan mengirimnya ke sekolah asrama di Inggris. Di sana, sang gadis berusaha untuk menyesuaikan diri dengan teman sekamarnya dan mulai membuat kekacauan. Nah, seperti apa ya kelanjutan ceritanya? Yuk kita simak video ini sampai akhir dan tentu saja selamat menyaksikan. Film dibuka dengan seorang gadis cantik bernama Poppy Moore, yang ingin melakukan prank terhadap kekasih baru ayahnya, yang akan tinggal bersama mereka di rumah Malibu. Adik Poppy yang bernama Molly sudah sering memperingatkan kakaknya, namun tak digubris. Datanglah truk yang sedang membawa barang bawaan dari kekasih baru ayahnya. Poppy yang melihatnya menyuruh semua temannya untuk mengambil saja barang yang diinginkannya. Tak sampai situ, Poppy bahkan melakukan lompatan bebas dari tebing yang membuat Gary, ayah Poppy, mengomel dan membuat Poppy dihukum bersekolah ke luar negeri. Awalnya Poppy tak menghiraukannya, karena ia pikir sekolah pada umumnya. Namun Poppy salah besar. Gary mengirimnya ke sebuah asrama putri di pedalaman Inggris bernama Abbey Mount School. Poppy dan sahabatnya Ruby kaget bukan main. Ketika membuka profil sekolah tersebut di internet, Poppy mengutuk ayahnya sendiri. Sesampainya di Abbey Mount, Poppy menjadi pusat perhatian, karena penampilan Poppy yang glam, berbanding terbalik dengan penampilan siswi lainnya di asrama yang hanya mengenakan pakaian yang sama dan membosankan. Baru saja Poppy sampai, ia sudah mendapat musuh, yang bernama Harriet, ketua para murid di Abbey Mount, semacam OSIS, yang tidak suka dengan Poppy karena dianggap membahayakan eksistensinya. You shake the hand of the head girl. Out of respect. When the head girl has earned my respect, then I'll shake her hand, biatch. Sorry. Apologies. Bukan Poppy namanya kalau tidak rebel, Poppy pun tidak kalah gilanya dengan si Harriet. Di dalam asrama, terdapat satu kamar dengan 4 gadis lainnya, Kat, Drippy, Josie, dan Kiki. Awalnya Poppy tak suka dengan mereka, namun mau tidak mau Poppy mesti tinggal dan berbaur bersama 4 gadis itu, karena ia tak memiliki teman. Saat jam makan siang, di kantin ia melihat anak laki-laki bernama Freddy. Awalnya si Poppy ini tak menyukai Freddy, tapi karena Freddy pria incaran Harriet, Poppy jadi bersemangat mendekatinya, apalagi ia pernah tidak sengaja bertemu ketika Poppy mengendap-endap masuk kamar setelah menelepon Ruby di dapur asrama. Hari-hari berlalu, Harriet semakin membuli Poppy. Poppy tak memiliki teman, hanya bisa pasrah. Ia merindukan segalanya di rumah Malibu.
Ket yang melihat Poppy dibully merasa kasihan, dan akhirnya ia dan 3 gadis lainnya berniat untuk membuat Poppy dikeluarkan dari sekolah dengan mengerjai seluruh orang di Abbey Mount. Gara-gara ide gila Ket dan 3 temannya, membuat Poppy, Ket, Drippy, Josie dan Kiki menjadi dekat. Poppy lupa akan dirinya yang manja dan sembrono. Poppy merasa mereka adalah teman baiknya. Kini, mereka akhirnya berjalan-jalan bersama ke kota, dan bersenang-senang di sana. Poppy juga menggunting rambutnya yang blonde khas Malibu menjadi coklat gelap khas Abbey Mount. Poppy mulai berubah. Poppy yang juga berhasil membuat teman-temannya itu berubah menjadi gadis cantik retro yang super chic dan glam. Bahkan para pria yang ada di asrama takjub melihat mereka, yang berbeda dengan gadis lainnya di pesta dansa sekolah. Hal ini membuat Harith semakin murka, dan ditambah kini Freddy mulai dekat dengan Poppy. Harith mulai merasa eksistensinya terganggu, lantas menjebak Poppy dengan membuat email palsu dan mengirimkan email itu kepada semua temannya tentang ketidaksukaan Poppy pada Abbey Mount dan keempat temannya. Kesalahan Poppy yang lupa melokot akunnya, membuat Harith lebih leluasa bertindak sesuka hati untuk menjatuhkan Poppy. Poppy akhirnya diserang oleh 4 teman baiknya dan Freddy. Poppy yang sedih akhirnya menghubungi sahabatnya Ruby, yang ternyata berselingkuh dengan kekasihnya sendiri. Poppy semakin frustasi, ia iseng memainkan liter dan tak sengaja membakar taplak, lantas segera memadamkannya, karena ia mendengar ada seseorang yang masuk ke dalam dapur. Namun ketika kembali ke kamar, suara ledakan terdengar dari dapur. Poppy terkejut ketika melihat dapur dalam nyala api besar. Poppy membangunkan semua temannya, dan berhasil menyelamatkan Drippy yang terjebak di dalam kulkas, akibat kebiasaannya memakan es krim saat tengah malam. Teman-teman lainnya pun memuji Poppy, namun tidak dengan Freddy. Ia menemukan liter yang kerap dimainkan oleh Poppy. Freddy pun lantas menemui Poppy, dan bertanya apakah ingin mengaku atau ia akan melaporkannya. Poppy pun mengaku pada kepala sekolah, dan sidang pun diadakan untuk menentukan nasib Poppy di Abbey Mount. Namun, keempat teman Poppy tadi masih menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi atas email yang dikirim Poppy pada mereka, dan mereka akhirnya menemukan siapa dalang di balik email itu. Poppy akhirnya disidang, lantas diserang Harith terus-terusan, hingga Harith kelepasan mengatakan bahwa Poppy yang menyalakan api dengan liter, yang sebelumnya tidak ada yang tahu kecuali kepala sekolah, Freddy dan Poppy. Poppy lantas sadar bahwa Harith lah yang menyalakan api serta menuduhnya. Harith akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Poppy dapat kembali ke sekolah dan memimpin pertandingan lacrosse dan menang. Hal ini pun diketahui ayahnya yang juga kaget melihat Poppy yang kini sangat mirip dengan mendiang istrinya. Dan akhirnya, Poppy mengetahui bahwa Abbey Mount adalah sekolah ibunya dulu. Nah, gimana nih guys filmnya? Kalau menurut Mimin, film ini mengajarkan bagaimana kita harus benar-benar memilih teman dan sahabat. Kita harus pintar berbaur, harus bisa mengandalkan kemampuan sendiri untuk bersosialisasi, menurunkan level hidup, melihat dunia lebih luas lewat pertemanan dan bagaimana mengontrol diri sendiri. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.